Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari Grand Chess Tour 2023 seri ketiga Super United Rapid dan Blitz Kroasia hari ketiga. Artinya untuk sesi Rapid sudah selesai dan akan berlanjut 2 hari ini sesi Blitznya kawan. Di sesi Rapid ini sementara dipimpin oleh Caruana kawan bersama Ian Nepomniachtchi, Magnus Carlsen mulai mengejar ketertinggalannya kawan setelah pada matchday kedua bermain cukup buruk, 2 kali kalah 1 kali menang. Di hari ketiganya tadi malam memetik 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Tapi pemain-pemain yang lain juga tak mau kalah kawan. Visi Anand ini masih stabil juga permainannya kawan. Gugas juga stabil permainannya di hari kedua dan di hari ketiga. Alireza mulai merangkak naik. Jan-Christophe Duda bersama Richard Rapport ini sempat bagus permainan di hari pertama. Mulai turun di hari ketiga. Ivan Šarić juga masih stabil di posisi buncit bersama Konstantin Lupulescu. Masih ada sesi Blitz selama 2 hari ini, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Dan untuk game yang akan kita ulas, tetap seperti sebelum-sebelumnya, saya dahulukan untuk mengulas permainan Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Jan-Christophe Duda pada game ke-8. Langsung saja ke permainan kawan. Magnus Carlsen mengawali dengan pion menteri, pion D4, kuda F6 ada pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo India, selanjutnya pion D5 Queen's Gambit decline, dan Catalan opening dipilih oleh Magnus Carlsen. Salah satu pembukaan kesukaannya kawan, salah satu senjata juga. Di sini kawan, pion pukul pion pilihan Jan-Christophe Duda memilih pertahanan terbuka dari permainan Catalan opening. Bedanya tertutup dan terbuka, kuncinya ada pada pion hitam di petak pusat ini kawan. Kalau hitam mempertahankan pion pusatnya, ini adalah variasi tertutup. Mungkin kalian ingin melanjutkan permainan Slav defense dengan variasi modern lain, bisa kalian lanjutkan dengan pion C6. Melanjutkan variasi tertutup dari Catalan, bertransposisi ke bentuk permainan Slav defense ataupun semi-Slav. Memilih pertahanan terbuka dengan pion D pukul pion C4 setelah gajah G2, 3 pilihan utama yang paling banyak dimainkan oleh Grandmaster kawan, kuda C6, pion A6 ataupun pion C5. Jan-Christophe Duda memilih dengan pion C5. Saya akan tunjukkan 2 variasi kuda C6 dan pion A6 kawan, kelanjutannya seperti apa sebagai bahan referensi kalian belajar, mencoba menghafal tahap pembukaan. Ya, sebagai bahan referensi saat kalian bermain cepat kawan, tak perlu berpikir panjang, cukup menggunakan hafalan saat bermain cepat seperti bullet ataupun rapid blitz bisa kalian gunakan. Nanti kalian bisa improvisasi di permainan middle game. Kalau kalian bermain dengan kuda C6, kelanjutannya putih akan mengeluarkan menterinya, coba pin kuda kawan, atau juga ingin rebut pion yang ada di petak C4 ini yang biasa akan berlanjut gajah hitam keluar ke petak B4 skak, blokade oleh gajah, dan hitam akan melanjutkan kudanya ke D5, pertukaran gajah gelap diambil balik oleh kuda dan bisa berlanjut rokade putih. Di sini hitam bisa melanjutkan benteng B8. Ataupun kalau kalian ingin memainkan pion A6 berencana untuk backup pion C4-nya, mungkin kalian juga harus perhatikan diagonal terang ini kawan. Di sini biasanya putih akan merespon rokade terlebih dahulu, hitam kuda C6, pion E3, gajah terang D7, menteri E2, dan bisa melanjutkan dengan pion B5. Kalian tak perlu khawatir saat ada ancaman discover, kuda sudah mendapatkan backup dari gajah. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini memilih dengan pion C5. Rokade lanjut Carlsen, kuda C6, tekan pion ini kawan. Carlsen mengeluarkan menterinya ke A4, tekan kuda, pin kuda juga ingin mendapatkan kembali pion hitam C4. Ada gajah D7 melanjutkan pengembangan, blokade pin-pinan, dan di sini menteri ambil pion C4 lanjut Carlsen, pertahankan perkuat petak D4-nya. Duda membuka permainan di petak pusat dengan pertukaran pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion C4, ada benteng C8 persiapan discover, Carlsen melanjutkan pengembangan kuda C3-nya terlebih dahulu, dan pertukaran kembali didahului oleh Jan-Christophe Duda dengan kuda pukul kuda D4 diambil balik dengan menteri. Jan-Christophe Duda ada tempo mengeluarkan gajahnya ke C5 serang menteri. Menteri bergeser ke H4 dan Duda menantang pertukaran gajah terang. Ini penting kawan untuk mengeliminasi gajah terang. Saat ada permainan Viajento, memang kebanyakan para Grandmaster sebisa mungkin untuk mengeliminasi gajah Viajento agar ada ruang-ruang lemah kawan pada petak-petak yang ditinggalkan oleh gajah ini. Tadi ada opsi juga dengan pion H6 ataupun rokade juga bisa dilanjutkan oleh hitam. Tapi memang yang terkuat dengan gajah C6. Dan di sini ada pilihan Carlsen untuk menolaknya kawan. Apakah blokade dengan pion-pion? Bukan pilihan terkuat. Carlsen memilih langkah terbaik pertukaran. Gajah pukul gajah C6 skak, diambil balik dengan benteng. Kemudian ada benteng D1 ataupun mengeluarkan gajah ke petak G5 bisa jadi pilihan juga. Tapi inilah yang terkuat dipilih oleh Carlsen. Dengan tempo ancam menteri. Menteri keluar ke A5.
dan selanjutnya gajah G5. Gajah mundur ke E7, benteng AC1 dikeluarkan oleh Carlsen mengaktifkan kedua bentengnya kawan, dan di sini sudah saatnya hitam ini melakukan rokade kawan. Tapi memilih dengan pion H6. Tapi percuma kawan, menteri dalam posisi mengepin pion sudah tidak bisa mengusir gajah ini lagi. Carlsen melangkah kuda ke E4, menantang pertukaran benteng, pressure kuda yang ada di peta F6, dan 3 pilihan bagi hitam adalah urutannya pertama menteri ke peta E5, ataupun juga pertukaran langsung kuda pukul kuda, atau pertukaran benteng pukul benteng. Jan-Christoph Duda memilih pertukaran benteng terlebih dahulu. Kalau dengan menteri ke peta E5 terlebih dahulu, di sini pilihan putih bertukar kuda terlebih dahulu, diambil balik oleh gajah, baku hantam di peta F6 ini kawan, mau diambil balik menggunakan menteri langsung sama saja, struktur pion hitam ini akan rusak ke depannya kawan. Atau tadi jika kalian mencoba mengambilnya menggunakan pion, di sini akan berlanjut pertukaran benteng, tetap rusak struktur pion hitam. Kalaupun di sini tadi kalian memilih mencoba untuk melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu, gajah pukul gajah. Di sini pion G5 terlebih dahulu dimainkan oleh hitam, usir menteri, menteri mendapatkan kuda E4, raja ambil gajah E7, pertukaran benteng kawan, ini juga akan tetap merugikan bagi hitam. Kombinasi yang ciamik dari Magnus Carlsen dengan posisi kuda E4 dan direspon dengan pertukaran benteng pilihan Jan-Christoph Duda. Benteng pukul benteng C1 diambil balik oleh benteng, kemudian baru kuda pukul kuda E4. Gajah pukul gajah pilihan Magnus Carlsen, dan di sini ada menteri D2 serang benteng. Tidak melakukan pergerakan menusuk ke baris belakang untuk mendapatkan benteng kawan, tapi memilih dengan langkah gajah G5. Di artikel chess.com ataupun chess24.com kawan, ini merupakan langkah of the year dari Magnus Carlsen dengan gajah G5. Kenapa tidak mencoba melakukan ancaman langsung kawan dengan skak di sini? Memang terlihat raja ini masih bisa lari kawan. Mungkin kalian mendapatkan benteng di sini jika berlanjut, tapi masalahnya 4 langkah skakmat nantinya kawan. Silahkan kalian otak-atik sekalian lanjutkan 4 kombinasi skakmat dari hitam, tentu diawali dengan menteri ke E1. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Gajah G5 pilihan Magnus Carlsen, dan ini memaksa kuda sikat gajah. Baru benteng sekarang meluncur kawan ke peta J8 skak. Raja bergeser dan benteng pukul benteng. Dan berlanjut kawan, sekarang kualitas perwira dimiliki oleh Magnus Carlsen. Banteng melawan kuda tentu lebih kuat banteng. Benteng kawan, bukan banteng. Benteng lebih kuat melawan kuda. Dan permainan berlanjut, menteri B4 skak, raja F6, menteri ke F4 skak, raja G6, raja naik ke G2 untuk menghindari serangan kawan di baris belakang. Dan di sini pion E5 dimainkan oleh Jan-Christoph Duda. Kalau menurut perhitungan Stockfish, ya menteri keluar ke peta B5 merupakan pilihan terkuat. Tapi memilih dengan pion E5, menteri E3, dan tantangan ditolak, memilih ambil pion B2 lanjut Jan-Christoph Duda. Ada pion H4 usir kuda, kuda mundur ke E6, menteri ke E4 skak, raja ke F6, diikuti dengan benteng E8 untuk membatasi pergerakan raja. Pion dimainkan, ada ancaman skakmat. Antisipasi dari Jan-Christoph Duda, ancam benteng terlebih dahulu kawan, menteri B5, benteng bergeser, coba rebut pion di sini. Selanjutnya kuda C5 ancam menteri. Ataupun juga untuk backup pionnya ada menteri ke D5, diikuti benteng siap keluar ke lajur F, pion A6, benteng F8 sudah membuat cukup Jan-Christoph Duda menyerah di langkah ke-32. Ancaman skakmat masih cukup jauh kawan, tentu saja secara kalkulasi di atas kertas benteng lebih luas, lebih leluasa, sangat powerful kawan ketimbang kuda. Dan tak perlu kita bahas lagi, tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Memang masih cukup panjang dari ancaman-ancaman skakmat. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen di game ke-8 menghadapi Jan-Christoph Duda. Setelah sebelumnya di game ke-7 ditahan remis oleh Richard Rapport. Di game ke-9-nya menang atas Konstantin Lupulescu. Sekarang posisi Magnus Carlsen menempel ketat posisi Fabiano Caruana ataupun Ian Nepomniachtchi. Perlu diingat juga bagi para pemain yang lain, bagi penonton juga, Magnus Carlsen ini masih memegang gelar juara dunia Rapid dan Blitz kawan. Walaupun dia sudah melepas gelar juara dunia klasiknya. Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen dengan permainan Katalan tadi bisa menjadi bahan referensi kalian. Bisa kita pelajari bersama tadi. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk like video kami ataupun subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel kami. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.